Halo Mbak Perin. Siang hari ini, Dokter. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para sobat pempek sekalian. Selamat datang kembali di Pempek, program edukasi masyarakat peduli kesehatan yang dipersembahkan rutin bulanan oleh Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Di mana pada siang hari ini topik atau tema yang kita angkat adalah mengenai penyakit jantung, menjaga kesehatan jantung dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia tahun 2024 yang tepatnya dirayakan atau eh, pada tanggal 29 September. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rizky Muharani. Saya dokter umum di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan
edukasi atau informasi, tentang kesehatan jantung kepada kita semua di sini. Sebelumnya juga saya ucapkan, selamat datang, dan turut hadir di sini Dok, bersama kita di sini Direktur PT Bukitasa Medika, Bapak Gusti Auhayudi. Selamat datang juga untuk, Kepala Rumah Sakit Bukitasa Medika, Bapak Dokter Bandrio Sudarsono, dan para sobat pempek sekalian yang, sudah sangat antusias nih sepertinya Dok, udah banyak banget yang join, yang mau tahu tentang, edukasi masalah, menjaga kesehatan jantung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Dokter Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, di mana beliau ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Mungkin Dokter Indah ada yang ingin disampaikan dulu dok, sepatah dua patah kata untuk menyapa teman-teman sobat pempek di sini, dokter. Ya, Dokter Ani, apakah suaranya cukup terdengar jelas? Terdengar jelas, dokter. Oke. Izin Dok, mungkin sebelum kita mulai, untuk penyampaian materi, ada, sapaan dulu nih Dok, atau sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada para sobat pempek yang sudah hadir sama-sama kita di sini, Dok? Oh, oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Bukit Asam Medika, dan Bapak Direktur PT Bukit Asam yang kita cintai, beserta segenap Bapak Ibu karyawan PT BA, dan mungkin dihadiri juga audiens lainnya ya, dan juga kepada rekan-rekan sesama sesama tenaga kesehatan di area Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Senang sekali saya bisa berada di sini untuk share, berbagi, dan berdiskusi. Dengan lebih kurangnya kita bisa akan mewujudkan perbaikan, kemajuan yang lebih lagi dalam pelayanan jantung, dan tentunya untuk meningkatkan kesehatan jantung buat semuanya, baik yang bekerja di kantor ataupun di lapangan di lingkungan Bukit Asam Medika. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita bisa langsung ke bahasan. Baik, terima kasih Dokter Indah. Untuk teman-teman yang lain, silahkan nanti didengarkan materi ini akan disampaikan oleh Dokter Indah. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah cerdik dan patuh dalam menjaga kesehatan jantung. Mmm, Mungkin langsung saja ya Dok, tanpa berlama-lama silahkan kepada Dokter Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah konsultan untuk menyampaikan materinya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya, Dokter Ani. Atau dibantu dari panitia? Saya aja langsung ya. Boleh dokter, silakan Dok. Bisa dilihat, Dokter Ani? Bisa dokter, terlihat jelas Dok. Oke, tema kita kali ini menyesuaikan dengan perayaan World Heart Day 2024, dan kali ini kita mengusung tema cerdik dan patuh dalam menjaga kesehatan jantung. Ya, jadi sebelumnya saya mereview kembali bahwa penyakit jantung ini memiliki angka yang cukup tinggi dalam hal angka kematian, di mana 17,7 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit jantung, angka yang cukup banyak. Dan penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia pada tahun 2016. 12% penderita penyakit jantung itu berumur pada usia-usia produktif, 15 hingga 35 tahun, dan ini survei pada tahun 2013. Jadi angkanya sangat mengancam untuk produktivitas kerja, karena pada usia-usia yang masih produktif tersebutlah banyak kejadian didapatinya penyakit-penyakit jantung, dan kadang sifatnya progresif dan mengganggu kualitas pekerjaan.
Penyebab penyakit jantung ini bisa dari faktor eksternal, bisa pola hidup, tingkat stres, dan lingkungan tidak sehat. Pengaruh internalnya bisa dari riwayat keluarga, riwayat penyakit pribadi, umur, jenis kelamin, dan obesitas. 8 jenis penyakit jantung, diantaranya ada penyakit cerebrovaskular, jadi jantung itu meliputi juga pembuluh darah. Cerebrovaskular lebih ke bagian otak, dan penyakit jantung koroner, inilah yang menyebabkan serangan jantung. Kemudian penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, jantung hipertensi, penyakit vaskular perifer, penyakit pembuluh darah di kaki, tangan, ataupun di bagian lain, pembuluh darah. Lalu ada penyakit gagal jantung, penyakit jantung rematik, ini menyerang pada katup-katup jantung. Kemudian penyakit jantung kongenital, dibawa dari lahir, misalnya ada sekat-sekat jantung yang tidak terbentuk, atau hubungan antara pembuluh-pembuluh darah yang tidak seharusnya. Juga ada istilah penyakit jantung kardiomiopati, di mana jantungnya melemah dengan penyebab bukan karena sumbatan pembuluh darah, tapi karena penyebab yang lain. Sehingga semua kejadian penyakit jantung ini akan berakhir pada kondisi di mana gagal jantung. Jadi ini ada ilustrasi gambarnya. Kalau sudah sampai ke titik gagal jantung, maka orang yang menderita gagal jantung tersebut cenderung mudah capek, terengah-engah. Istilah kita adalah dekompensata. Jadi tidak bisa mengkompensasi lagi beban-beban aktivitas sehari-hari. Yang paling sering kita hadapi dan dibahas itu adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini kalau kita lihat ini jantung, ada pembuluh darahnya bernama koroner, makanya disebut penyakit jantung koroner. Jika normal, maka bisa dilihat lumen atau saluran di dalam pembuluh darahnya itu tampak bersih, mulus. Tapi kalau sudah mulai ada penyumbatan, dia ini dalam penyumbatan yang parsial, kita bisa lihat ada plak di sini, dan inilah yang menyebabkan alirannya menjadi tersumbat. Makin tebal plak, maka aliran pun semakin kecil. Ini berarti energi yang disalurkan untuk jantung, untuk area misalnya dari sini, untuk area ini, maka akan semakin kecil, sehingga area dengan sumbatan ini akan menjadi lemah dibanding area di sampingnya, area-area lainnya. Dan secara umum, jika area yang lemah ini semakin banyak karena sumbatan ini, maka secara umum jantungnya juga akan semakin lemah fungsinya. Ini kita bisa lihat posisi jantung kita di dada di sebelah kiri dan terhubung dengan pembuluh darah ke seluruh badan. Mulai dari organ-organ di tengah, kepala, lengan, bahkan sampai ke kaki, ujung-ujung kaki. Sehingga betapa besar fungsi jantung ini sebagai alat pompa utama di tubuh kita. Penyakit jantung koroner ini seperti kita lihat dari ilustrasi, itu penyebabnya adalah sumbatan. Kita kenal dengan istilah aterosklerosis. Sumbatannya di dalam rongga pembuluh darah seperti ini kita bisa lihat pada area yang 0 sumbatan terlihat mulus, pada yang 30% sumbatan sudah mulai ada plak yang menyumbat, kemudian 70% semakin sempit alirannya, dan yang 90% sudah hampir tidak ada aliran. Ternyata ini terjadi dalam hitungan yang cukup lama. Sesungguhnya dari bayi, anak sekolah, remaja sudah mulai terbentuk kerak atau plak pembuluh darah ini hingga dewasa, dan pada dekade keberapa kehidupan seseorang akan mengalami masalah karena sumbatan ini sangat ditentukan, atau kecepatan pembentukan plak ini ditentukan dari pola dari masing-masing orang tersebut yang memicu terjadinya pelapisan kerak lebih cepat atau lebih lambat. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya penumpukan dari kerak atau plak itu tadi? Ini kita kenal dengan istilah faktor resiko penyakit jantung. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang beresiko. Ada yang sifatnya risiko modifiable, artinya risiko yang bisa kita ubah. Ada resiko yang sifatnya non-modifiable. Yang modifiable atau bisa kita ubah ini sangat menarik karena kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa terjadinya risk factor ini ada, menjadi lebih buruk, atau sebaliknya, menjadi tidak ada dan tidak bergerak menjadi lebih buruk kalaupun sudah ada. Misalnya, abdominal obesity, berat badan. Berat badan di mana lingkar perutnya membesar. Tentu besar kecilnya lingkar perut sangat tergantung dari upaya masing-masing orang. Kemudian tekanan darah yang tinggi itu menjadi faktor risiko. Sehingga kalau kita bisa mengontrol tekanan darah,
Ketika sudah terdiagnosa hipertensi, dia terkontrol atau berusaha untuk tidak menderita penyakit hipertensi. Kemudian faktor resiko yang bisa kita atur lagi adalah diabetes atau gula darah. Penyakit gula darah ini yang kalau sudah menderita penyakit diabetes, maka sangat rendah jadi masalah dan sangat tinggi pun sangat bisa menimbulkan komplikasi. High kolesterol atau dislipidemia juga adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, di mana dislipidemia pada jenis kolesterol yang tidak baik, yaitu pada kolesterol yang LDL, low density, dan trigliserid, maka jika kedua kadar tersebut tinggi menjadi risiko yang lebih besar untuk terbentuknya plak atau kerak-kerak di pembuluh darah. Lalu ada psychological factors, ya, stres adalah faktor yang mempercepat onset timbulnya masalah-masalah seperti diabetes. Jadi istilahnya pada orang-orang muda kok sudah menderita diabetes itu biasanya juga karena faktor stres. Dan tentu untuk pengendalian semua kondisi progresivitas atau perburukan penyakit juga tergantung dari bagaimana mengatur manajemen stres. Lalu smoking tentu saja adalah faktor yang sangat penting yang bisa kita kendalikan. Misalnya dari belum merokok jangan merokok, yang sudah merokok itu berhenti merokok. Kenapa? Karena rokok ini memiliki 400 jenis racun dan racun ini menyebabkan yaitu nikotin utamanya itu membuat dinding-dinding pembuluh darah menjadi cenderung untuk untuk membentuk kerak atau plak tadi. Sedangkan non modifiable factor mungkin bisa diubah hanya usia. Semakin bertambah usia, maka kemampuan bagi kita untuk menghadapi tekanan-tekanan, misalnya tekanan darah, gula darah, kolesterol, maka kemampuannya makin berkurang. Makanya pada usia yang lebih muda, pada saat usia masih muda, tidak apa-apa untuk mengkonsumsi makanan minuman yang menaikkan tekanan darah atau diabetes atau tidak karena diabetes, tapi dengan bertambahnya usia badan kita tidak mampu lagi untuk mentolerir berbagai faktor yang datang ke tubuh kita. Juga untuk faktor gender atau jenis kelamin adalah faktor yang tidak bisa kita ubah, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda untuk menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Misalnya pada perempuan itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, estrogen adalah hormon yang sesungguhnya bersifat kardioprotektif, sehingga karena itu rata-rata kejadian penyakit jantung yang kompleks pada perempuan adalah pada usia-usia sesudah menopause. Sedangkan laki-laki memiliki resiko yang lebih tinggi, di mana penyakit jantung pembuluh darahnya datang di usia yang lebih awal. Bisa di rata-rata di dekade 30-50 tahun, bahkan sekarang sudah mulai kurang dari 30 tahun sudah mulai mengalami penyakit jantung pembuluh darah, terutama apabila sudah memiliki risk factor atau resiko yang modifiable yang tidak bisa dikendalikan. Faktor lain yang tidak bisa dikendalikan adalah faktor genetik, tapi ini hanya bisa kita ketahui melalui pemeriksaan khusus genetik. Kemudian tadi menopause, derajat menopause dan pada ras tertentu juga memiliki kecenderungan penyakit jantung pembuluh darah yang spesial. Baiklah, di gambar ini kita bisa melihat perjalanan penyakit jantung. Jadi penyakit jantung, seseorang memiliki penyakit jantung itu adalah suatu perjalanan yang dalam hitungan tahun, jadi bukan dalam hitungan hari, minggu. Kita bergerak dari yang tengah, pada awalnya hanya berupa kardiovaskular risk factor, jadi belum ada penyakit apa-apa. Dari awal misalnya dia memiliki risk factor merokok. Merokok ini dalam jangka waktu tertentu menimbulkan toksin yang menyebabkan kecenderungan terbentuknya plak. Penyakit terbentuknya kerak pada pembuluh darah, kerak pada pembuluh darah ini disebut aterosklerosis. Sesungguhnya bisa terjadi tidak hanya pada pembuluh darah jantung, tapi di semua pembuluh darah, termasuk di otak, maka salah satunya bisa menyebabkan penyakit stroke. Kerak-kerak pembuluh darah ini terus menempel, menebal di dalam pembuluh koroner, pembuluh jantung, menyebabkan penyakit jantung koroner. Di sini bisa lihat bahwa rongga pembuluh darah semakin mengecil karena kerak-keraknya semakin tebal. Adanya penebalan kerak ini menyebabkan otot jantung menjadi lemah, bahkan sampai terjadi nekrosis atau kematian otot jantung. Karena adanya suplai energi ke area di pembuluh darah yang sumbatan tadi. Area yang hitam ini digambarkan sebagai area yang mati, sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi untuk membantu pemompaan jantung.
Semakin luas area ini, maka istilahnya dikenal ada trombosis atau sumbatan area infak sehingga menyebabkan jantungnya menjadi pincang, gerakannya sempurna lagi. Infak ini kedua akan komplikasi di mana mulai terjadi gangguan irama, gerakan jantung menjadi tidak teratur. Nah, selayaknya luka yang terjadi di kulit, apabila ada luka kita bisa lihat bahwa ada sikatrik atau bekas luka jalan parut. Maka begitu pun yang bisa terjadi di jantung. Area yang mati ini menyebabkan jaringan pasifnya dindingnya menjadi lebih tipis. Makin tipisnya dinding jantung ini membuat jantung menggelembung, dan inilah yang kita dikenal dengan istilah bengkak jantung. Pembengkakan jantung ini jika semakin besar, kita namanya remodeling atau pembentukan jaringan paru hingga pembesaran makin makin menjadi. Kalau jantung sudah semakin besar, dia fungsi pompanya tidak efektif lagi, gerakannya tidak baik lagi. Mulai seseorang tersebut menderita gagal jantung. Kalau sudah gagal jantung tidak teratasi, maka kualitas hidupnya sangat susah biasanya. Untuk aktivitas berat saja sesak, kemudian aktivitas sedang sudah sesak, lama-lama aktivitas ringan pun sudah tidak sanggup, misalnya untuk mandi, kamar mandi, atau bahkan hingga berbaring pun harus diberi bantal, 2 bantal, karena kalau posisi datar sudah nafasnya sudah tidak nyaman. Jika dibiarkan terus-menerus tentu ini sangat fatal, bisa berakhir ke kematian. Proses ini dalam hitungan tahun, dan bagaimana berapa tahun, pada tahun dekade keberapa akan mengalami berbagai kejadian yang buruk ini, maka sangat tergantung dari profil orang tersebut dalam menjaga kesehatan jantungnya. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana gejala penyakit jantung koroner. Jadi sudah tahu ada istilah penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung. Gejalanya di antara lain ada nyeri seperti ditekan pada dada. Nyerinya khas menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher, atau rahang. Diiringi sulit bernapas, napas pendek-pendek. Kadang disertai pusing, juga sebagian besar disertai keringat dingin. Kadang sampai disertai mual, muntah, dan badan merasa sangat lelah. Jadi nyeri jantung atau angina itu bersifat khas atau tipikal, seperti yang barusan saya sebutkan. Tapi ada 3 grup di mana nyerinya menjadi tidak jelas, hanya berupa sesak nafas biasanya, atau kita sebut dengan angina ekivalen, yaitu pada pasien yang menderita diabetes, pada perempuan, dan pada usia tua. Maka gejala-gejala subjektifnya menjadi tidak khas. Oke. Jadi kalau ini tadi adalah gejala subjektif, dan sebaiknya gejala subjektif ini kita cross-check dengan data-data objektif sehingga sebuah dugaan subjektif ini memang terkonfirmasi apakah memang suatu kelainan jantung, masalah jantung atau bukan. Dan kalau sudah bicara mengenai hasil data-data objektif, maka itu artinya sebaiknya bertemu dengan spesialis jantung, kemudian akan diberikan berbagai modalitas pemeriksaan mulai dari ehokardiografi, USG jantung, rekam jantung, ataupun dites dengan stres test dengan treadmill ataupun dengan obat-obatan. Baiklah. Nah, ini adalah promosi kita mengenai bagaimana kita menjaga supaya tidak mengalami penyakit jantung, ataupun bagi yang sudah mengalami penyakit jantung tidak mengalami progresivitas. Seperti yang tadi kita gambarkan, bahwa itu adalah sebuah perjalanan. Bagaimana caranya mencegah supaya perjalanan itu stop, tidak semakin menjadi, atau tidak dimulai? Cerdik. 1. Cek kesehatan secara rutin. Ini terkait dengan data objektif. Jadi begitu kita bicara tentang keluhan, itu subjektif sifatnya. Cek kesehatan ini tidak perlu sampai menunggu ada keluhan. Jadi lakukan saja secara rutin, terutama apabila sudah memiliki risk factor, faktor risiko yang tadi kita sudah paparkan, misalnya seorang perokok, seorang pengidap hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, lingkar perut besar, maka dengan sukarela untuk mengecek kesehatannya apakah faktor-faktor resiko itu sudah bergerak menjadi suatu penyakit jantung. Kalau dari range umur, kira-kira dari faktor resiko yang tidak bisa diubah, perempuan itu biasanya di usia 45 tahun ke atas, dan laki-laki mulai usia 30 sampai 40 tahun, apalagi sudah mulai ada faktor resiko, maka dipersilakan untuk mengecek kesehatan. Sehingga kita sistemnya adalah deteksi dini. Ini sangat kita anjurkan.
Lalu langkah berikutnya yang sangat penting adalah enyahkan asap rokok. Betul sekali, karena rokok ini yang sifatnya tadi menjadi toksin di pembuluh darah, mempercepat terbentuknya lapisan-lapisan kerak pada pembuluh darah. Juga kita tidak lupa bahwa karsinogen yang paling banyak itu atau penyebab terjadinya kanker juga adalah dari asap rokok. Asap rokok ini baik dikonsumsi sendiri, perokok aktif, ataupun perokok pasif karena menghirup asap rokok dari sekitarnya. R. Rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kita sarankan sifatnya adalah moderate, bukan yang high. Jadi kalau moderate itu artinya kita mencapai denyut jantung di antara 100 sampai 120 dan tidak perlu sangat lama, cukup 45 menit, sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Karena aktivitas fisik yang berlebihan pun akan menjadi resiko, di mana ada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat dengan badan kita. Misalnya akan terjadi gangguan irama, akan terjadi dehidrasi, sehingga malah membuat seseorang kolaps, baik ada ataupun tidak ada penyakit jantung. Nah, kelebihan seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang rajin ini dalam kerangka tidak berlebihan, maka dia akan mengaktifkan sistem hormonnya, menyeimbangkan kolesterol badannya, dan membuat jantungnya aktif, terhindar dari penyakit-penyakit lemah jantung. Jadi silakan beraktivitas, di mana jenis aktivitas fisik ini disesuaikan dengan derajat kebugaran yang kita tentukan melalui cek kesehatan rutin tadi. D adalah diet seimbang. Kita tidak lagi mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi yang penting adalah dietnya seimbang. Kalau kita lihat dari piring itu, kalau kita punya kebiasaan makan karbohidratnya dulu, kemudian ada lauk-lauk di pinggirnya, kemudian ada sayur, maka alangkah baiknya jika diubah menjadi di piringnya dibagi 3 dulu, sepertiganya karbohidrat, mau nasi misalnya, atau tepung-tepungan, tergantung suku bangsa ya, ada yang mengkonsumsi karbohidrat berupa nasi, ada yang berupa roti, pokoknya jatahnya dalam satu piring itu 1/3 adalah makanan pokoknya, 1/3-nya langsung diisi sayuran, baru sisa 1/3-nya dibagi ada lauk pauk dan buah-buahan. Jadi buah-buahan juga menempati posisi dalam makanan wajib makanan besar. Jadi 3 porsi sehari minimal buah-buahan untuk setiap kali makan. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Kemudian istirahat. Tubuh kita memiliki siklus biologis dan sistem perbaikan, terutama pada organ hati, yaitu pada jam 11 ke atas. Jadi kalau kita memiliki jam tidur di atas jam 11 begadang, maka kita akan memutus hak tubuh kita untuk mengalami perbaikan repair. Sangat disarankan untuk istirahat cukup tadi. Kalau stres, nah ini penting. Sesungguhnya jika jiwanya sehat, maka akan lebih kooperatif untuk ikut dalam tata cara pola hidup sehat. Orang yang stres tidak akan memiliki visi yang positif untuk disiplin hidup sehat. Dan stres juga menyebabkan lalu menjadi buruk, mulai ada diabetes, mulai ada penyakit-penyakit lain seperti kanker. Jika dengan antara orang yang sama-sama punya pola hidup yang baik, tapi jika yang stres maka tetap akan berkembang menjadi suatu penyakit gangguan. Nah, begitupun orang yang misalnya sama-sama punya resiko, memiliki kebiasaan, punya penyakit resiko sudah ada, tapi yang satu stres, yang satu tidak stres, maka yang lebih cepat perjalanan. Baiklah, mungkin sedikit ada kendala dari sinyal Dokter Indah. Kita tunggu sebentar untuk Dokter Indahnya bergabung kembali. Silakan Dokter Indah, boleh dilanjutkan, Dok. Maaf Dokter, sepertinya belum di-mute Dokter, di-unmute Dok. Mhm. Oke,
Dokter Ani, masih ya? Slide terakhir Ini yang sudah tertampak bisa di. belum ter-share screen deh, dokter. Oh, belum share screen ya? Iya, dok. Bentar ya. Oke, ini ya yang terakhir. Bisa lihat Dokter Ani? Masih di slide terima kasih, dok. Terakhir tadi di slide cerdik, dokter. Oke, yang ini udah unstable jaringannya. Oh iya, dok. Aku tahu mau di share Oke, screen. mengenai patuh ya. Oh iya, dok. Tampak sudah dilihat Dokter Ani? Ya, Sudah patuh. tampak, dok. Ya, jadi patuh dan cerdik ini agak mirip ya. Jadi patuh ini periksa kesehatan secara rutin, sama tadi A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Mungkin itu dari saya, kita bisa lanjutkan dengan diskusi mungkin Dokter Ani ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak sebelumnya, dok, atas penyampaian materi yang sangat-sangat baik dan saya kira sangat bermanfaat ya, dok. Mungkin izin sedikit saya rangkum, dok. Jadi mungkin banyak dari kita yang menganggap selama ini kan tren kesehatan jantung ini hanya mengenai masyarakat usia tua gitu ya, dok. Padahal penyakit ini adalah penyakit yang bisa dibilang dipupuk sejak kita masih muda ya, dok. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah menjaga kesehatan kita, terutama mencegah penyakit jantung itu sedari muda, dokter. Mungkin sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, Dok, kita sapa dulu, Dok, ada Direktur PT Bukit Asa Medika, di sini Bapak Gusti Ahwahyudi. Mungkin Bapak ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan, Pak, kepada kita semua di sini. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Dokter Rani. Gak perlulah sepatah dua kata, sudah dari dokter Indah aja cukup itu yang paling ilmu. Tapi nggak apa kalau diminta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Indah, apa kabar? Ketemu kedua kali dok ya. Saya juga jadi pasiennya. Waalaikumsalam, Pak Gusti. Iya, Sehat selalu. iya, Ya, oke. iya. Oke, ya saya kira mungkin dilanjut aja. Lebih baik banyak diskusi karena memang informasi yang paling cepat itu untuk didapat itu dengan diskusi dan bertanya. Saya juga nanya tuh, karena pernah dijelasin dokter, tapi karena waktunya sempit, waktu itu saya nangkepnya nggak banyak. Nah, ya ini yang ilmu-ilmu praktis ini yang nggak akan kita bisa dapatkan di luar sana. Nah, dengan model begini, kita bisa bisa dapat lah tip dan triksnya. Saya pesan ke tim pemasaran, lebih gencar lagi menyampaikan informasi untuk PMP ini supaya bisa masuk ke semua grup BMI. Karena ada beberapa yang baru dapatkan informasi juga, sepertinya saya juga dapat informasi baru Pak hari ini. Supaya penjelasan-penjelasan seperti ini bisa diterima di semua, tidak hanya di BAM atau yang tahu, tapi juga mungkin PTBA dan grup BMI. Mungkin sekali itu saja. Terima kasih dok atas pencerahannya. Dokter Ani silahkan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak atas sapaannya, Pak. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan. Eee, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat ini, dokter. Nah, mungkin saya highlight tadi karena Pak Gusti bilang sudah sempat tanya tapi belum punya waktu untuk diskusi, kita dahulukan pertanyaan dari Pak Gusti ya, Dok, mumpung ada waktunya buat ketemu dan ngobrol sama Dokter Indah. Jadi, pertanyaan dari Pak Gusti adalah, izin bertanya, Dok, ada istilah anginan yang saya pernah dapat informasi, apakah bisa minta pencerahan lagi dan apa baiknya buat kita? Terima kasih, mungkin Dokter Indah silahkan dijawab pertanyaannya, Dokter. Baik Pak Gusti, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya baca tuh anginan ya pakai N di ujung ya. Jadi ada istilah awam dan ada istilah Angina medis. ya ya. Kalau Betul betul.
Kalau angina tanpa N itu memang Ya, istilah ya. medis yang mengacu pada nyeri dada khas jantung. Angina ya Pak, mungkin maksudnya ya kalau dapat Ya, dari betul. informasi-informasi. Hmm. Iya, angina. Jadi angina itu adalah nyeri dada khas jantung. Jadi istilahnya spesifik kalau bilang angina, maka maksudnya adalah nyeri dada khas jantung. Jadi yang harus kita pahami dulu, seperti apa sih yang disebut dengan angina ini? Jadi angina ini adalah nyeri yang khas. Artinya, tidak semua nyeri dada itu disebut angina. Ada nyeri dada yang hanya biasa-biasa saja. Nah, khasnya dari nyeri dada yang bersifat ke jantung atau angina ini adalah satu, nyerinya tidak bisa ditunjuk. Biasanya dia luas, rasanya berat. Susah nunjuknya, pokoknya berat. Kemudian rasa berat ini sebagian besar menjalar. Menjalarnya ke punggung, ke belikat, ke leher. Jadi ada distribusi atau penjalaran. Kemudian lama dari nyerinya itu tidak terlalu lama. Jadi bukan sampai berjam-jam. Kalau sudah berjam-jam kita tidak terlalu curiga angina. Tapi juga tidak terlalu singkat. Jadi at least dia ada 20 menit. Jadi kalau kurang dari 20 menit hanya sebentar itu kita tidak terlalu curiga. Jadi sekitar 20 menit lebih boleh tapi tidak sampai berjam-jam. Biasanya seperti itu. Jadi nyerinya sifatnya hilang timbul dan biasanya dipicu oleh aktivitas berat. Misalnya habis nyangkul, habis tenis atau naik tangga 2 lantai, langsung ada keluhan di dada. Pertanyaan, mungkinkah itu adalah sebuah angina? Lalu yang khas juga angina ini ya disertai diaforesis atau rasa berkeringat. Bukan rasa ya, tapi memang berkeringat berlebihan, nyeri dada, keringatnya berlebihan, dan seringkali ada anxiety atau rasa cemas. Oke. Jadi bahkan angina yang membuat sampai ke UGD itu lebih berat lagi, di mana pasien kadang bilang seperti angin duduk atau diduduki gajah, istilah-istilah seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan dengan mengenali sifat nyeri dada yang khas jantung ini bisa mengarahkan setiap orang untuk apakah datang ke unit check up atau jika berat maka bukan hanya di rumah dikasih air panas, dikasih minyak angin, tapi langsung ke UGD karena pentingnya itu adalah kita time is muscle. Jadi seandainya angina yang dirasakan itu adalah sebuah serangan jantung, maka lebih cepat itu yang akan menyelamatkan. Jadi tidak ditunda-tunda di rumah. Jadi melalui momen hari ini mungkin lebih mengenali jika ada keluarga atau dirinya sendiri yang mengalami yang tadi saya bilang nyeri berat, maka cepat-cepat ke UGD. Di UGD bukan di UGD ditanganinya, tapi kita akan mencari center yang bisa melakukan vaskularisasi segera. Jadi sumbatan penyebab angina itu adalah rontoknya kerak tiba-tiba sehingga langsung terjadi sumbatan total. Sehingga jantungnya langsung terasa nyeri di pasiennya. Itu sumbatannya kita akan langsung buka sehingga tidak terjadi mati yang sifatnya permanen pada area yang terjadi sumbatan tiba-tiba tersebut. Mungkin itu, apakah sudah cukup ada pencerahan Pak? Dan apa baiknya? Tentu sangat baik kalau kita bisa mengenali angina ini. Ya. Cukup, Dok. Terima kasih. Baik, terima Oke. kasih untuk Pak Gusti atas pertanyaannya dan Dokter Indah atas jawabannya. Ya betul ya Dok, mungkin yang ingin kita sampaikan juga kepada masyarakat di sini, terutama di seputaran Tanjung Enim ya Dok, kalau memang ada keluhan khas tersebut, diharapkan segera datang ke IGD karena akan sangat berbeda hasil yang didapatkan dibandingkan dengan yang ditunda-tunda ya Dok. Jadi IGD Rumah Sakit Bukit Asa Medika sendiri terbuka 24 jam untuk masyarakat di sekitar Tanjung Enim dan Kabupaten Muara Enim. Baiklah, sebelum saya baca lagi pilih pertanyaan di question box, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung, menyapa langsung Dokter Indah. Saya persilahkan untuk raise hand atau langsung open cam dan open mic, dipersilahkan. Kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya langsung saja open mic dan open cam atau raise hand, nanti akan saya persilahkan. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di question box ya, Dokter. Ini pertanyaannya banyak, Dokter. Mungkin akan Rani pilih yang kurang, yang sebelumnya mungkin belum banyak dijelaskan pada saat penyampaian materi dokter tadi. Ini Dok, dari
Sita Safira, dokter. Saya Sita, dokter dari unit IGD-HD. Izin bertanya, dok. Ibu saya saat ini usia 62 tahun, rutin mengkonsumsi obat karena sudah terpasang stent jantung 3 kali. Selain jantung, ibu saya juga ada komorbid lain seperti hipertensi dan diabetes. Kira-kira nih, dok, olahraga apa yang cocok dan aman untuk dilakukan oleh ibu saya? Apakah olahraga weightlifting ringan di rumah itu masih bisa atau boleh dilakukan, dokter? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin cukup mewakili juga berbagai komunitas dengan kondisi serupa ya. Jadi kita punya orang tua atau kerabat yang sudah menderita, sudah mengalami intervensi bahkan berupa pemasangan ring, kemudian ada diabetes juga. Olahraga itu memang adalah suatu keharusan. Jadi kalau pasien jantung pun itu tidak disarankan untuk tidak beraktivitas, tidak boleh bed rest saja, tapi harus diaktifkan. Karena jantung yang aktif, badan yang aktif itu akan menyeimbangkan metabolisme semuanya. Sekarang metode pemilihan jenis olahraganya. Untuk kondisi yang sudah memiliki permasalahan, tentu kita tidak bisa memilihkan pola olahraga yang sama dengan yang lain yang belum ada permasalahan. Secara pukul rata ya, umur 60 tahun sudah ada permasalahan, yang paling baik adalah satu, olahraga yang minimal resiko jatuh. Itu dulu yang harus dipertimbangkan. Karena pada umur 60 tahun, resiko jatuhnya lebih tinggi, dan jika terjadi jatuh atau trauma, maka pemulihan terutama persendian, ortopedi, tulang-tulangnya, itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Dan ini tidak menjadi penyulit dalam hal kita memelihara pasien. Jadi kualitas hidupnya bukan cuma oleh jantung, faktor persendian, karena trauma, karena olahraga yang salah, maka menimbulkan masalah baru. Jadi adalah olahraga yang aman. Artinya misalnya saya kasih contoh treadmill. Alat treadmill tentu tidak menjadi pilihan yang baik lagi untuk orang-orang yang sudah berusia 45 tahun ke atas lah, atau 50 tahun ke atas, karena yang mengontrol gerakan adalah mesin. Ketika pasien ingin berhenti dan dia untuk memencet tombol stopnya kelewat, maka malah ada resiko jatuh. Jadi kalau mau pakai alat, bisa pakai pilihannya adalah yang bicycle, yang ergo cycle. Jadi ergo cycle dia di tempat, bisa dikasih view sambil nonton TV, sambil lihat pemandangan, itu bisa ergo, itu aman. Yang kedua yang aman direkomendasikan untuk orang dengan diabetes adalah renang, olahraga renang. Paling problemnya adalah mencari tempat kolam renangnya. Nah, kalau tersolusi ada kolam renang itu akan sangat baik ya. Jadi kalau berenang itu juga untuk persendian baik, mengurangi nyeri-nyeri sendi, dan untuk metabolisme juga baik. Yang paling gampang lagi, tidak butuh alat, tidak butuh kolam renang, adalah jalan santai, walking atau jogging atau bicycling. Jadi kita yang pakai rute. Kapan kapan jogging, kapan jalan santai, kapan pakai sepedaan. Ini sesungguhnya tergantung dari tingkatan kebugaran. Tingkatan kebugaran taunya dari tes. Jadi kalau kita program treadmill, di situ juga ada luaran berupa informasi kemampuan kebugarannya. Misalnya, seseorang sudah dites treadmill tingkat kebugarannya yang rendah, maka mungkin dia tidak bisa akan langsung jogging. Kita programnya dari jalan dulu. Jalan misalnya 2 km dalam 30 menit. Jika dilakukan rutin 3 kali seminggu, rata-rata setiap kali latihan 45 menit, maka dalam jangka sekitar 2 minggu, 3 minggu yang rutin, dia akan meningkat kemampuannya. Yang awalnya kebugarannya rendah akan menjadi sedang. Terus nanti jadi kebugaran sedang menjadi baik. Dari baik bisa menjadi excellent. Nah, kebugaran yang baik itu artinya dia lebih tahan lama, lebih tidak mudah capek. Tentu ini akan, kalau pada para pekerja, akan sangat berpengaruh ke performa kerja. Kalau pada usia 60 tahun, tentu ini hubungannya ke kualitas hidup. Minimal pasiennya menjadi lebih nyaman, nafasnya enak, bahkan bisa produktif untuk usianya, melakukan hobi-hobi atau pekerjaan-pekerjaan sehingga semangat hidupnya bisa lebih tinggi. Oke, mungkin sudah lumayan saya kasih contoh untuk jenis aktivitas fisiknya ya. Jadi yang bisa, kalau mau beli alat ergo jangan treadmill. Kalau ada kolam renang bisa renang, itu sangat baik. Kalau belum ada yang terfasilitasi oleh alat dan kolam tadi, bisa dengan jalan. Jalan santai tentu dengan trek yang aman. Oh iya, masih boleh nggak untuk competitive games atau competitive sport seperti badminton, tenis ya?
Lagi-lagi yang resiko jatuhnya besar, kita hindari tulang usia 60 tahun itu kalau jatuh pemulihannya susah. Jadi dan kompetitif biasanya kita sarankan untuk yang tingkat kebugarannya average, lebih dari average. Jadi ya dites memang dia kebugarannya rata-rata ke atas, maka boleh langsung ke jenis olahraga yang kompetitif. Seperti badminton, tenis, panjat tebing, seperti itu. Ya, oke, jadi ada niat yang baik untuk olahraga itu sudah sangat baik, tinggal programnya kalau perlu nanti diprogram sama dokter jantung. Baik, terima kasih banyak Itu aja dokter. dokter Ani, ada Baik yang dokter, belum terima jelas? kasih. Sebelumnya dokter, jawaban yang sangat sangat saya yakin ini menjadi insight yang baik bagi, yang bertanya. Mungkin untuk selanjutnya adalah alangkah lebih baiknya jika program olahraga ini diprogram betul dengan dokter spesialis jantung. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Mungkin di sini yang saya fokuskan adalah pertanyaan yang belum dijelaskan sebelumnya. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Widya Hairunisa. Izin bertanya dokter, bagaimana cara ibu hamil untuk mencegah resiko penyakit jantung bawaan? Ini mungkin akan agak sedikit out of topik tapi adalah pertanyaan yang bagus ya dokter. Untuk dokter Indah dipersilakan dok. Oke, pertanyaan yang sangat menarik dan tentu ini masih dalam topik kita, saya rasa sangat baik kita berpikir untuk mencegah. Jadi dalam divisi dunia ilmu penyakit jantung pembuluh darah ada area prevensi dan rehabilitasi namanya. Jadi kita akan sangat menang banyak kalau kita bisa mencegah. Jadi sebelum ada penyakit dia dicegah. Sebelum ada resiko jangan sampai ada faktor resiko. Sesudah ada faktor resiko jangan sampai ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit jantung jangan sampai penyakit jantungnya progresif. Nah, itu konsep berpikirnya. Penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit yang sudah ada begitu bayinya dilahirkan. Sehingga bagaimana cara ibu hamil untuk mencegah resiko penyakit jantung? Saya kasih contoh dulu. Jenis-jenis penyakit jantung bawaan ini. Ada namanya atrial septal defect. Jadi pembentukan celah ruang-ruang jantung itu ada 2 ruang atas, 2 ruang bawah. Atas ke bawah itu ada hubungan. Tapi antara 2 ruangan yang sejajar tidak ada hubungan. Jadi serambi atas itu tidak ada hubungan kanan kiri. Kalau ada hubungan, kalau yang atas namanya atrial septal defect. Kalau yang bawah, 2 ruangan bawah ada hubungan namanya ventricle septal defect. Ada lagi kelainan aorta sama pembuluh pulmonalnya ada hubungannya, ada duktus. Duktus yang tidak ada hubungan, dia jadi ada hubungan. Jadi darah kotor, darah bersih bercampur. Dan kelainan-kelainan lainnya. Sehingga pada kesimpulannya, kelainan jantungan bawaan itu menyangkut struktur jantung yang tidak sempurna. Sehingga prinsipnya adalah pada saat organogenesis, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama, 3 sampai 6 bulan pertama dari masa dalam kandungan, di mana yang optimal adalah organogenesisnya terjadi secara normal. Jadi yang tidak ada hubungan, jangan sampai ada hubungan, dan tidak perlu ada tambahan-tambahan bentukan-bentukan duktus-duktus atau pembuluh atau kanal-kanal yang tidak perlu itu. Nah, jadi selayaknya organ-organ yang lain, misalnya bibir sumbing, kok tiba-tiba ada itu semua terkait dengan masa organogenesis atau pembentukan organ, penyempurnaan organ saat dalam kandungan. Upaya yang bisa kita lakukan tentu adalah meminimalisir obat-obat atau asupan-asupan si ibu yang bisa mengganggu proses pembentukan organ itu tadi. Jadi ada beberapa komponen obat-obat yang dulu itu sempat ada kejadian yang booming. Begitu banyaknya bayi yang lahir dengan kelainan kongenital atau kelainan jantung bawaan. Pada masa itu ada produk obat-obat tertentu yang memang dikonsumsi sehingga ibu-ibu hamilnya rata-rata melahirkan bayi yang tidak sempurna tersebut. Jadi hati-hatilah dengan apa yang dikonsumsi seorang ibu, terutama yang sifatnya tambahan. Jadi kayak pil yang dikonsumsi tanpa petunjuk dokter misalnya ya. Insya Allah kalau dia sudah dalam petunjuk dokter kandungannya itu tidak ada yang masalah bisa menyebabkan gangguan organogenesis. Jadi obat yang sembarangan ya, obat tanpa petunjuk dokter. Lalu selain obat, apalagi yang dikonsumsi oleh ibu ya, pola hidup yang sehat. Sehat itu artinya
makanan yang alami, yang tidak menimbulkan resiko. Mau hamil, tidak hamil, makanan yang tidak seharusnya dimakan, ya bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau ibunya hamil, maka harus cari yang aman-aman makanannya. Makanan aman tuh makanannya seperti apa? Adalah makanan yang alami dari alam, karena tidak ditambahkan zat-zat buatan yang sifatnya kimiawi dan mengganggu struktur dalam badan kita. Tuh. Yang lain bisa menyebabkan paparan toksin. Jadi kalau hidup di lingkungan yang polusi atau daerah yang radiasi, itu tentu bisa menyebabkan gangguan juga di sistem genetik kita, terutama masa pembentukan pada ibu-ibu hamil. Lalu juga apalagi ya, infeksi. Jadi ibu hamil jangan dekat-dekat sama sumber infeksi. Sumber infeksi misalnya bisa dari tanaman, dari binatang-binatang peliharaan, jadi dari kucing, anjing, binatang peliharaan apapun tentu mereka tidak bisa dijamin kebersihannya dari agen-agen infektan. Oke. Jadi kayaknya susah nggak sih? Tidak susah sebenarnya. Karena jaga kebersihan, jaga keamanan, tidak makan sembarangan, itu adalah hal yang lumrah sebenarnya. Justru yang kreatif-kreatif itu yang kadang menimbulkan resiko. Mungkin setidaknya itu upaya yang bisa kita lakukan. Terus sudah melakukan semuanya, apakah pasti tidak akan ada kelainan jantung bawaan? Tentu tidak. Tidak ada yang jaminan 100%. Tapi sudah berusaha pun bisa terjadi, apalagi kalau tidak berusaha. Jadi kita harus berusaha. Insya Allah kalau emang udah menghindarkan semua resiko tadi, mudah-mudahan ya terhindar dari penyakit jantung bawaan tadi. Gitu Dokter Ani. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dokter, yang Ada tadi yang tentang bingung? penyakit jantung bawaan. Untuk Mbak Widya yang mengajukan pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Dipersilahkan. Dari sudah jelas, dokter, katanya, makasih. Baiklah, kita Sama. lanjut ke pertanyaan yang lain, dokter, ya. Mungkin tadi kita fokus ke pencegahan. Ini ada pertanyaan yang juga berdasarkan pengalaman sendiri juga, dokter, dari Mbak Ira Sukarsini. Pertanyaannya adalah, selamat siang, dokter. Izin bertanya, dok. Saya Ira dari HCU. Dokter, ini pengalaman pribadi sendiri dan kebetulan terjadi sama suami saya sendiri. Suami saya usia 34 tahun, dokter, riwayat merokok tidak ada, riwayat minum alkohol tidak ada, dan minum bersoda pun tidak. Tiba-tiba suami saya mengalami nyeri dada kiri, tembus ke belakang, dan pada saat itu sedang sholat sampai tidak mampu untuk berdiri. Dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis dengan UAP DD STEMI. Selama 1 bulan lebih minum obat-obatan jantung. Saat beliau check up, treadmill, hasilnya bagus. Echo bagus dan EKG juga bagus. Yang ingin ditanyakan di sini adalah, apakah ada pengaruhnya dengan minum obat rutin tersebut selama 1 bulan ke depan untuk suami saya, dokter. Baiklah, terima kasih, dokter. Dipersilahkan, dokter Indah. Oke, baiklah. Ya, ini yang agak kurang jelas adalah timeline-nya. Jadi waktu terjadinya. Jadi ada beberapa datanya ya merasa tidak ada resiko. Oke, tidak merokok, tidak ada minuman bersoda. Tapi yang belum terjawab adalah apakah punya dislipidemia, kadar kolesterol tinggi yang memang kadar yang itu didapat dari hasil pemeriksaan. Kolesterol yang tinggi saja itu bisa jadi salah satu resiko juga ya. Tidak semua yang langsung kolesterol tinggi langsung ada masalah jantung, tapi itu bisa di-keep ya satu. Bukan berarti dia sangat bebas resiko. Ya, udah bagus tidak ada rokok ya, karena kalau sudah perokok itu resikonya menjadi sangat kuat. Tapi mungkin dia punya dislipidemi. Kayaknya kalau diabetes enggak ya, karena itu pasti disadarin biasanya. Lalu data berikutnya adalah saat dibawa ke UGD, hasilnya uap DD STEMI. Mungkin uap DD non STEMI ya. Kalau yang STEMI itu sangat jelas dari pemeriksaannya ada segmen di rekam jantungnya yang naik. Biasanya kalau uap ini DD-nya atau diagnosa bandingnya adalah yang non STEMI. Oke, benarkah ini benar-benar dinyatakan serangan jantung kah? Cara menjawabnya adalah konfirmasi. Jadi itu adalah kan suatu kecurigaan.
Jadi jika memang waktu nyeri dada dibawa ke UGD dan dinyatakan itu harus dipastikan benar apakah memang benar serangan jantung. Karena jadi nanti kalau memang itu suatu serangan jantung kan menjadi tidak cocok dengan hasil treadmillnya, katanya bagus hasilnya. Bisa nggak yang treadmillnya bagus terus ada serangan? Ternyata ada, bisa. Karena treadmill itu akurasinya 80%, 80-90%. Ada angka melesetnya, tapi angka melesetnya sedikit. Tentu kita tidak langsung jadi tidak percaya dengan treadmill, karena dibanding akurat tidak akuratnya, angka akuratnya lebih besar, 80-90, tapi beberapa kasus ada yang dia meleset karena ada dia bukan 100% ya, ada 20% yang meleset tadi. Dan biasanya ini untuk kasus-kasus yang memang hasil rekam jantungnya spesial. Misalnya ada right bundle branch block seperti itu ya, atau bentuk segmentasi yang false positif. Jadi dia salah pembacaannya. Adek mau keluar nggak? Kalau mau keluar tidur. Tidur yuk. Mau jalan-jalan nggak? Sayang. Sayang. Oke. Ada yang bocor nih, kayaknya udah pengen tidur. Iya ya, jadi harus dikonfirmasi betul ya. Lalu apakah pengaruhnya dengan minum obat-obat rutin selama 1 bulan? Tidak ada. Obat-obat jantung itu tidak harmful, artinya tidak berbahaya, tidak langsung menimbulkan masalah besar, jangan khawatir. Tapi kalau tidak indikasi, tentu bukan hal yang baik untuk pakai obat. Ada aja pasti nanti yang berubah di badannya. Misalnya jadi lebih lemas. Obat jantung itu ada efek memblok. Jadi kalau tidak perlu ya tidak harus dikonsumsi. Jadi gimana kesimpulan semuanya? Silakan kita bantu konfirmasi kejelasan masalahnya. No action, no indication. Jadi tidak perlu obat, tidak perlu tindakan kalau memang tidak perlu. Dan sebaliknya, perlu obat dan perlu tindakan kalau memang itu ada penyakitnya. Itu yang kita belum jelas betul ini. Penyakitnya itu tadi levelnya di mana? Apakah resiko dislipideminya atau memang sudah ada sakit jantung? Terus ditentukan dengan pasti. Itu gunanya ada pusat layanan jantung ya, yang dimana kalau di Bukit Asam ini kita fasilitasi di Rumah Sakit Bukit Asam, di Poli Jantung. Alhamdulillah sudah cukup terfasilitasi dengan cukup baik dengan alat-alat kita dan modalitas yang ada. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi teman-teman yang bertanya dan untuk lebih pastinya ada baiknya adalah bertemu langsung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di terdekat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah dokter, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan cukup menarik dok. Mungkin ini yang bertanya adalah anak-anak kekinian nih dok, yang lagi aktif-aktifnya lari maraton dokter. Jadi ada pertanyaan dari Desi Rahmayani, dokter izin bertanya, kalau riwayat perokok aktif dan pre-DM tapi sering lari maraton dengan jarak puluhan kilometer dan gym, apakah tetap beresiko untuk terkena penyakit jantung dokter? Terima kasih dokter. Silakan dokter Indah. Oke, jadi kondisi apakah yang membedakan seseorang yang hobi berolahraga dengan enggak, dan seseorang yang hobi berolahraga berat? Saya bilang berat ya. Jadi kita ada istilahnya moderate training dan moderate intensity training dan high intensity training. Ada memang kelompok yang malas berolahraga. Kita sarankan olahraga, tapi jangan salah. Ada kelompok yang sangat suka berolahraga, bisa sampai 3 kali berolahraga. Pagi jogging, kemudian siang nge-gym, malam dia kardio lagi. Itu sudah high intensity. Apa sih? Dari mana kita lihatnya? Dari denyut jantung, heart rate. Jadi olahraga yang kita sarankan adalah moderate. Moderate itu menjaga denyut nadi hanya di sekitaran 100 sampai 120. Kalaupun mencapai denyut nadi maksimal sesuai umur ya. Jadi ada target heart rate, target denyut nadi 220 dikurang umur, itu target maksimal kita latihan ya. Sudah mencapai itu sebentar udah. Tapi kalau orang yang hobi olahraga, dia mencapai target maksimal itu dia pertahankan dalam hitungan jam yang cukup lama. Masalahnya, denyut jantung yang tinggi terus-menerus itu akan selaras diiringi dengan tekanan darah yang juga naik. Bisa dibayangkan misalnya gini,
marah, rasanya marah, kita lagi marah, tensinya naik, denyut jantungnya biasanya naik juga. Atau kita lari, awalnya denyut jantung rendah cuma 80, lari jadi 120, tensi awalnya 100 per 70 misalnya jadinya 130, 140. Jadi pasti ketika denyut jantung naik, maka tekanan darah pun akan naik. Kalau denyut jantung naiknya lama, dibiarin karena hobi olahraga yang cukup ekstrim tadi, maka dia akan membuat darah tinggi buatan yang efeknya sama dengan orang yang punya darah tinggi. Sehingga efeknya tidak baik. Membuat tekanan yang tinggi tadi membuat tendangan di pembuluh darahnya besar. Tendangan ini semacam menimbulkan pancingan. Kalau dinding pembuluh darah itu ditendang, dia bisa bikin semacam agak lecet. Ada refleks di badan kita untuk mengatasi lecet itu, datanglah gerombolan gumpalan darah untuk menambal yang katanya lecet tadi. Malah nempel terus, tebal, malah menjadi sumbatan. Jadi mungkin bisa dibayangkan ya, ternyata olahraga yang berat dan lama malah menimbulkan efek yang buruk di pembuluh darah. Seperti itu. Nah, kalau riwayat perokok aktif dan pre-DM, tapi sering lari maraton. Jadi tidak semua olahraga itu baik buat kesehatan. Kalau berlebihan menjadi tidak baik, apalagi kalau memang sudah ada prediabetes, perokok aktif, tinggal berkumpul aja semua hal yang memperburuk keadaan. Jadi perokok aktif ada toksinnya, pembuluh darahnya jadi kaku, nikotinnya udah banyak, pre-DM, gula darah tidak terkontrol, gula darah. Masalahnya kalau sudah ada diabetes, pembuluh darah tuh jadi mengecil. Sudah sempit, ada keraknya pula. Bayangkan. Dan dia cenderung berkelok-kelok. Kalau diabetes itu pembuluh darah yang berkelok-kelok, sehingga sumbatan sedikit saja efeknya sudah kerak sedikit saja, karena dia berkelok-kelok, sumbatannya terasa lebih besar lagi. Sudah banyak resiko ditambah olahraga yang berlebihan. Kalau olahraganya tidak berlebihan, efeknya baik. Jadi sistem kolesterol, metabolismenya lebih seimbang, malah baik. Tapi kalau olahraganya berlebihan, berkumpul dengan resiko lain, olahraga berlebihan menyebabkan hipertensi buatan yang efeknya mirip dengan hipertensi beneran. Malah jadi buruk. Satu lagi ya, olahraga yang berlebihan itu yang suka lupa adalah dehidrasi sistem elektrolit badan. Nggak kerasa yang namanya cairannya banyak keluar, tidak imbang, sehingga orang tanpa sakit jantung pun bisa ambruk dan akibatnya bisa fatal. Elektrolit atau dehidrasi yang tidak disadari dan tidak teratasin ini menyebabkan gangguan kelistrikan. Jantung tuh organ listrik. Jadi kalau listrik udah kacau ya, kalau kurang beruntung berhenti jantungnya. Itu yang menjelaskan. Jadi ya sejauh ini ya dari kita kesepakatannya adalah menyarankan berolahragalah, jangan tidak olahraga, tapi jenis olahraganya moderate saja. Yang tidak memicu tekanan denyut jantung di atas 120, 130 dalam jangka waktu yang lama. Makanya olahraga tuh ada pemanasan, peak exercise, ada pendinginan. Jangan peak terus gitu. Oke, saya rasa sangat praktis untuk diterapkan ya. Cek aja denyut nadinya setiap kali olahraga. Oke, jadi silakan yang bodybuilding ya, mau bikin otot, investasi otot itu sangat baik sehingga makin nambah usia makin tegak badannya. Investasi otot tidak meningkatkan denyut jantung sebetulnya, tidak terlalu ya, kardio yang meningkatkan denyut jantung. Fitness, tapi kalau fitnessnya terus-menerus dehidrasi tadi, hati-hati. Itu aja mungkin sangat menarik. Baik dokter, terima kasih dok untuk penjelasannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir nih dokter, yang diharapkan juga bisa merangkum dari semua yang sudah kita bahas tadi dok. Eh, Mungkin karena ada beberapa yang bilang baru bisa join dok karena sambil kerja juga ikut webinarnya. Saya mewakili pertanyaan yang lain mungkin dari Mbak Mira Dwi Ya, Utami. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Saya Mira dari instalasi farmasi RSBAM. Izin bertanya dok, bagaimana cara kita mengetahui keadaan jantung kita masih dalam keadaan baik atau tidak? Dan apakah pengaruh pola makan sehat terhadap kesehatan jantung ini? Terima kasih dokter. Silakan dokter.
Barusan sinyal terputus, maaf Dokter Rani. Ya dok, mohon maaf dok, suaranya kurang terdengar dok. Ya, barusan sinyalnya terputus. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan yang tadi apa ya? Mengenai Iya dok, ini pertanyaan terakhir yang sekalian kita merangkum pembicaraan kita pada hari ini ya dok ya. Izin bertanya dokter, ya. bagaimana cara kita mengetahui keadaan jantung kita masih baik atau tidak, dan apakah pengaruh pola makan sehat terhadap kesehatan jantung? Berikut dokter. Ya, jadi mengetahui itu bisa nunggu ada tanda, ada gejala jadi tahu ada masalah, atau tidak menunggu ada tanda atau gejala, langsung dicek. Itu namanya sistem check up. Dua-duanya penting ya. Jadi bagi yang ada gejala tadi yang mudah mulai lelah, kemudian ada nyeri atau berdebar yang dirasakan tidak seperti biasanya, maka kita boleh eh, berprasangka dulu. Mungkinkah ini suatu sakit jantung? Sehingga datang ke dokter jantung atau ke unit pemeriksaan untuk dicek apakah betul ada permasalahan jantung atau bukan. Karena semua keluhan itu kan sifatnya subjektif, bisa iya, bisa tidak. Atau yang paling baik dan kita sarankan adalah dengan data objektif tadi, yaitu dengan check up. Check up-nya rutin 1 kali setahun, terutama pada umur-umur yang sudah mulai resiko, misalnya pada eh, laki-laki 30-40 dengan ada merokok, hipertensi, atau tidak ada resiko apa-apa, boleh di umur 40 ke atas. Dan perempuan, terutama yang sudah menopause, silakan setiap tahun juga check up. Jadi kita yang jemput bola, datanya kita tahu, kita tanpa ada keluhan, karena memang banyak orang yang ambruk serangan jantung atau jadi ada masalah jantung tanpa tahu sebelumnya. Sebelumnya nggak ada apa-apa, ya itu namanya istilahnya serangan tadi. Jadi check up metodenya, check up-nya simple, dan di Rumah Sakit Bukit Asam bisa, alatnya sudah cukup untuk standar check up, untuk men-screening apakah ada masalah jantung atau tidak, apakah ada potensi serangan jantung atau tidak. Jadi akan sangat bermanfaat datanya. Pertanyaan yang kedua tadi apa Dokter Ani? Check up dan Apakah pola makan sehat itu turut uh, menjaga kesehatan jantung dokter? ya tentu saja. Jadi you are what you eat. Ada risk factor yang similar atau sama antara penyakit kardiovaskular dan kanker. Jadi dapat satu mengupayakan satu dapatnya dua. Kalau pinter cara makan, pinter pola hidup, maka insya Allah akan terhindar dari penyakit jantung, pembuluh darah, dan terhindar pula dari penyakit kanker. Seperti apa itu pola yang sehat makanan nih ya judulnya. Tadi kan banyak ya cerdik patuh itu. Kalau dari segi makanan, makanan yang bagus buat badan kita adalah makanan yang sifatnya alami. Alami itu adalah minimalisir yang ada zat tambahan, zat-zat kimiawi. Gampangnya, makanan itu sebetulnya makanan yang dari bentuknya itu bentuk aslinya. Jadi kalau mau makan daging, masa pertumbuhan masih bisa makan daging ya, karena ada protein ya, yang umur 20-30 itu yang bentuknya daging. Kalau bentuknya sudah bakso, sudah olahan, bukan racun, tapi jangan sering-sering. Masalahnya nanti kalau udah nambah umur, lagi-lagi sistem detok di badan kita udah tidak sebaik waktu muda. Kalau sudah berumur baru memutuskan untuk merubah pola, susah mengubah kebiasaan. Nah, sama juga dengan merokok. Kalau sudah merokok ada efek candu, sehingga itulah kenapa seorang perokok itu susah untuk berhenti, karena memang ada efek candu dari rokok tersebut. Makanan yang alami tadi, kemudian makanan kuncinya adalah yang tinggi serat. Serat itu dapat dari buahan, dari sayuran. Makanya kalau kita makan, sudah bagi lapak duluan. Sepertiganya karbohidrat, nasinya, sepertiga udah sayur duluan menempati. Nah, nanti sepertiga sisanya baru dibagi ada lauk, ada buah-buahan. Buah-buahan tuh ada pengisi menu kita sekali makan, makanan pokok. Jadi tinggi serat ya, tinggi serat. Nah, kemudian karbohidrat sama protein kalau saya sih masih boleh. Dan fokus ke risk factor.
darah tinggi, berarti jangan yang tinggi garam, rendah garam. Belum darah tinggi udah biasain, jangan yang terlalu asin. Supaya nanti waktu umur bertambah ada resiko darah tinggi datang nggak dapet. Tidak susah untuk merubah pola, karena polanya udah dibiasakan dari muda. Untuk diabetes, itu adalah yang gula-gula. Sebetulnya gampangnya, makanan kita kurang sehat. Karena kita suka jajan, kita suka makanan-makanan seperti bakso, kuah-kuahnya itu kan banyak sekali mengandung garam. Asalkan itu sudah dibatasin, itu sudah menyumbang banyak. Asupan garam harian kita tuh kurang dari 4 gram. Itu kira-kira 1 sendok teh. Kurang dari 1 sendok teh. Jadi kalau kita makanan di rumah, kalaupun jajan tidak setiap hari, maka insya Allah juga akan terhindar dari kelebihan garam. Kalau gula, itu yang kita lupa adalah dari minuman kemasan dan soft drink. Jadi asalkan minuman kemasan dan soft drink itu dipangkas dari menu wajib harian, maka itu sudah menyumbang cukup banyak. Saya rasa tidak berat ya, karena beratlah cobaannya. Kalau kita tahu, oh ternyata itu tidak sehat, bukan berarti berhenti sama sekali, karena kadang happiness itu perlu juga ya. Nanti tidak happy, dilarang minuman kemasan, dilarang jajan. Boleh, tapi jangan setiap hari. Nanti makin nambah umur, makin dijarangkan. Gitu. Insya Allah tetap akan awet jadinya. Dan tetap happy. Gimana kira-kira? Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, dok. Ini di kolom chat sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang kita karena keterbatasan waktu ya dok, nggak bisa semuanya kita bahas. Tapi teman-teman tenang, tenang aja, dokter Indah ini berpraktek di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Silahkan yang ada keperluan tentang kesehatan jantung mendatangi praktek beliau setiap hari Sabtu. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi webinar kali ini, saya ingin izin mengingatkan untuk teman-teman bersiap-siap nanti di akhir acara kita akan ada sesi foto bersama. Sebelum saya minta untuk teman-teman bisa open cam nanti untuk kita foto bersama. Nah, sebelum kita sampai di akhir acara, dok, ini kita diminta dari tim PT Bukit Asa Medika untuk memilih 3 pertanyaan terbaik nih, dokter. Yang akan mendapatkan door prize dari tim Humas PT Bukit Asa Medika. Mungkin dari dokter Indah ada pertanyaan yang tadi dokter ingat dan akan dipilih menjadi penanya terbaik, dok? Izin dok, belum di mute dokter, belum di unmute dok. Oke, pertanyaan yang tentang angina. Tentang angina itu dari Pak Gusti ya dokter ya? Ya, saya rasa itu sangat baik bisa mengedukasi masyarakat. Oke, siap dokter. Untuk yang kedua dokter, Yang kedua, ini tentang kesehatan ibu hamil. Itu kesehatan juga ibu hamil. pertanyaan yang unik dan kadang terlupakan. Oke, baiklah satu lagi dokter, satu lagi pertanyaannya dok. Ya, tentang pola Baik, makan yang sehat ya. oke. Keadaan jantung masih sehat atau tidak, Mira Dwi Utami ya. Baiklah, jadi untuk yang mendapatkan door prize atas pertanyaan terbaiknya adalah Bapak Direktur kita Pak Gusti Awahyudi tentang pertanyaannya tentang angina, kemudian dari Mbak Widya ya, Mbak Widya Hairunisa tentang kesehatan pencegahan penyakit jantung bawaan pada ibu hamil dan yang terakhir dari Mbak Mira tentang pola makan terhadap kesehatan jantung. Baiklah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah konsultan yang sudah menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Sekali lagi mungkin kita sama-sama mengingatkan ya dok, penyakit jantung ini bukan penyakit orang tua saja, tapi penyakit yang sudah bisa kita cegah dari kita usia muda. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman bisa open cam untuk untuk kita foto bersama terlebih dahulu dengan Dokter Indah sebagai sebagai narasumber. Dan mungkin untuk Mbak tim dari Humas PT BAM bisa bantu screenshot. Kita tunggu sebentar ya dok, mungkin banyak yang belum open cam. Teman-teman dipersilakan untuk open cam.
Kita tunggu sekitar 1 menit lagi untuk teman-teman. Dipersilahkan. Kayaknya banyak yang sambil kerja ini dokter mendengarkan penjelasannya. Oke, baik Dokter Rani. Kita bantu untuk screenshotnya. Ini ada 3 slide. Kita mulai dari slide pertama ya. Silakan Mbak. Oke, slide pertama bersiap. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Dokter Rani, silakan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih Mbak atas bantuannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Dokter Indah selaku narasumber pada siang hari ini yang tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih adalah PT Bukitasa Medika, Rumah Sakit Bukitasa Medika yang sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan acara PMP ini bisa memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian kepada para sobat pempek yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dengan baik apa yang sudah disampaikan dengan Dokter Indah. Sekali lagi acara ini kita selenggarakan dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.